for Frisian Philippines channel 58 and Singapore at Singtel channel 15 and also StarHub channel 720. Alright guys, happy weekend everyone. See you Indonesia, see you the world, see you today. Bye guys. Who would have thought that a bird as beautiful and melodious as this is a Eider bird? In this episode, the Animal Library wants to invite you to know more about magpies. Nama saya Kolis Rudianto, pemilik dari Geraha Emberka ya. Starting from his father who took birds in the forest, Kolis Rudianto finally cultivated the magpie. Dari ayah sendiri itu pemikat burung, artinya seorang petani burung ya, ngambil burung di hutan seperti itu ya. Nah terus lama-lama kok suka dibudidayakan, nah terjadilah seperti ini. Kenapa murai batu? Karena spesifikasi dari murai batu ini penjualannya yang sangat luar biasa, peminatnya yang sangat luar biasa, dan hobinya ini di murai batu sangat luar biasa dibandingkan dengan burung yang lain gitu. Murai batu itu jenisnya banyak ya, mulai dari impor sampai lokal semua ada. Artinya di murai batu ini karena hidupnya di tropis, jadi untuk meliputin Asia semua ada. Waduh, banyak banget ya, mulai dari lokal aja, mulai dari daerah ya, artinya Medan, Bahorok, mulai dari Kalimantan, mulai dari Papua, mulai dari lokal bahkan sampai Jawa pun ada semua mas sebenarnya. Kalau impornya biasanya dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Myanmar, nah itu negara-negara itu pun juga ada. Oh ya, kalau untuk murai batu sendiri ini ada jenis tangkaran dan jenis murai hutan. Kalau untuk tangkaran sendiri memang karena udah banyak dikolaborasi dan terjadi persilangan, itu banyak warna-warna antik. Terjadilah warna-warna yang kita sendiri menamakan sendiri seperti itu. Magpie lovers, we should be proud because the majority of these types of stone magpie are indeed in subtropical Asia, including Indonesia, because magpie itself are also found throughout Indonesia in each region. Because of its uniqueness, there are already many breeders who have crossbreeds that produce antique colors and their own types, even being able to name them based on successful ownership, producing the newest breed. And the feed is relatively easy to get. Then what is the main feed of this magpie itself? Kalau untuk pakan sendiri mulai meliputin serangga ya, artinya makanan menu utama kayak jangkrik, proto, ulet Hongkong, dan masih banyak lain yang serangga pokoknya. Iya, tapi untuk jangkrik kasih makan ini jelas dari tangkaran ya, dari ternakan. Jadi banyak peternak jangkrik juga, jadi kan kita gampang nggak ngambil di alam gitu.
Kalau peribahasa di murai batu itu trotol ya Mas ya. Biasanya orang kenapa meminatin dari trotol itu karena basic dari trotol itu bisa terlatih. Nah, jadi kalau terlatihnya pengennya buat lomba harus dibeginiin, kalau buat rumahan diginiin, kalau untuk warna diginiin seperti itu Mas. Trotol yang disebut trotol itu kan masih usia bayi ya. Artinya trotol itu usia 1 sampai 2 bulan. Itu piikan. Nah, nanti kalau udah lebih dari 3 atau 4 bulan disebutnya pastol. Udah dewasa disebutnya ya murai dewasa aja. Jadi karena udah murai dewasa itu dia sudah bernyanyi kan gitu. Sebenarnya paling gampang karena untuk murai batu ini kalau kita rawat dengan serius, nyanyiannya, lagunya, suaranya, materinya itu pun juga akan mengikuti seperti itu. Kenapa murai batu ini mahal? Satu, penghobinya di Indonesia ini ataupun di luar, ya untuknya di Asia ya Mas, karena sangat diminatin. Pertama, kicauannya yang sangat merdu, bisa menirukan segala macam burung Mas, beribu-ribu burung dia bisa menirukan. Itu untuk yang faktoran ya. Kedua, penghobi rumahan atau penghobi kolektor ini ada murai batu mutasi atau warna Mas. Gitu. Selain di murai warna ini juga murai batu ini ada yang jenisnya ekor panjang. Kalau kita masukin kandang kan kita lihat oh indah banget kan seperti itu Mas. Makanya burung murai batu ini harganya mahal. Betul, dari kicauannya pertama, dari warnanya, terus udah gitu dari logat cara berkicaunya Mas. Jadi berkicaunya di murai batu ini lain daripada yang lain dibanding dengan burung kicau yang lain gitu. Karakter berbeda-beda tapi satu faktor. Murai batu itu faktor. Faktor artinya adalah burung bener-bener burung petarung. Jadi sama manusia aja ditepok gitu aja Mas, dia langsung ngoceh. Jedet-jedet itu apalagi ketemu sama lawan. Nah, secara tidak langsung kalau dia ketemu sama lawan, otomatis dia ngadu. Nah, kalau sudah ngadu keluarlah isiannya ya kan, bisa menirukan segala macam burung. Nah, disitulah penilaiannya. Kontes atau kita mengadu suara ya, itu biasanya yang diutamakan adalah kolaborasi antara suara. Suara ini yang bagaimana isiannya yang komplit kayak gitu Mas. Jadi isian menirukan gaya burung lain seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, gaya. Gaya itu mulai dari mana? Gayanya sujud-sujud atau dan lain sebagainya kan seperti itu. Terus basic yang ketiga biasanya itu dari fisik. Nah, dari fisik ini wah burungnya penampilannya oke, bagus kan seperti itu. Dan yang terakhir yang jelas faktornya Mas. Kalau faktor ini keluar, dia ngotot, ya kan? Terus dilirik sama juri kan selalu ngoceh-ngoceh terus dan bervariasi, beraneka ragam suara, otomatis si juri juga kan suka. Nah, terjadilah juara kontes seperti itu. Tapi beda lagi sama di rumahan Mas. Kalau di rumahan atau sama kolektor itu beda. Kalau kolektor biasanya kan warna ya, warna yang unik, antik gitu. Akan tetapi kalau untuk di rumahan hanya untuk bunyi-bunyian saja, untuk penghobi-hobi saja gitu. Pakan extra fooding ya, sebutannya kalau di dunia burung ini extra fooding ya. Extra fooding ini meliputin begini Mas. Jika murai batu ini pengen bagus, extra foodingnya yang bagus, extra fooding yang kuat, artinya perawatan. Dari mulai extra fooding, jangkrik, ulet, krotonya, menunya dikasih sekian-sekian dan lain sebagainya. Dan main mandi, main kerambah, main jemur, main embun dan lain sebagainya Mas. Nah, perawatan yang sangat ekstra kayak gini Mas, itu biasanya digunakan oleh seorang pemain-pemain yang mengadu ke arena atau ke lapangan seperti itu. Akan tetapi kalau untuk rawat-rawatan biasa ya paling ya kasih makan seadanya, yang penting bunyi gitu Mas. Karena kalau untuk di murai batu ini untuk ke area lomba kan harus mastering. Artinya ditempel dengan burung lain supaya mengikuti burung tersebut seperti itu suaranya. Murai batu ini selain mempunyai 1000 suara, dia juga ada keunikan warna, juga ada keunikan ekor. Ada yang ekornya panjang, ya kan, ada ekor pendek. Tergantung si penghobi ini pilihnya suka-suka yang bagaimana gitu.
Hi, I'm Angelo Giorgiali and welcome to my outdoor kitchen. This is my life and I'm really happy to share it with you so you guys can experience what I experience here in the great outdoors. I've spent 25 years of my life working in kitchens. The adrenaline rush was amazing. Setting up restaurants. And that was my education. But I've put all that behind me and my restaurant is now the outdoors. Wow, isn't that amazing? Welcome to Angelo's Outdoor Kitchen. Jadi boleh dibilang mereka itu yang berani gitu, bukan nekat ya gitu. Mungkin itu kesamaan antara Jepang dan Indonesia, the rise of two brothers. Hey everyone, welcome back to another episode of Buddy Talk here on See Today. Well, maybe not. Put your leg down. Do whatever you want with your hand. Like. Silakan untuk hubungin saya karena sepertinya saya sangat jago nih gambarnya. Kita sih anyway murid udah 10.000-an. Wow. Welcome to See Indonesia special episode Travel Bubble Edition in partnership with Ticket.com. You better have the energy to gallivanting with me because in this episode, we're gonna explore Singapore City Centre and more. This is Travel Without Mercy. Come see the beauty! Only on See Indonesia. I mean, also Singapore. Still curious, magpie lovers? In this segment, we will discuss how the mating process of magpies. Kalau untuk proses pertama yang jelas gini, kita harus mengetahui bahwa si burung ini sudah siap kawin. Bagaimana cara mengetahui burung ini siap kawin? Biasanya di usia pastol, artinya pastol itu lepas trotol di usia di atas 7 bulan. Nah, di mana di usia di atas 7 bulan ini kita sudah mengetahui bahwa burung ini sudah mulai birahi. Nah, kalau sudah mulai birahi, burungnya mulus, rapi, kita masukin kandang tangkar, kita tempel, kita jodohkan, otomatis secara tidak langsung dia akan bisa produksi. Kalau untuk di murai batu ini, karena burung ini burung factor ya, burung petarung, di mana burung petarung ini belum tentu dijodohkan antara A sama B cocok, nggak, belum tentu. Nah, bagaimana cara untuk menyocokkan? Nah, diperkenalkan dulu, ditempel dulu. Nanti kalau sudah ditempel, perkenalan, otomatis kan dia adaptasi. Nah, setelah adaptasi nanti dilepaskan berdua. Nah, bagaimana kita lihat reaksinya? Kalau memang cocok, nggak nunggu lama mas. 1 sampai 1 bulan sudah pasti dia bisa kawin. Secara tidak langsung kalau burung tersebut sudah usia atau sudah usia mapan, kalau sudah ditempel, dia sudah birahi, dia hanya membutuhkan waktu sebenarnya sekejap saja. Kalau memang sudah benar-benar paten usia, tinggal ditempel, dia sudah birahi, langsung masuk kandang tangkar, dia langsung kawin mas. Itu mulai bertelur sampai 2 minggu atau 15 hari dia akan menetas. Gitu. Dan proses di murai batu ini dalam 1 tahun itu biasanya menghasilkan produksi aktif 8 kali. Kalau di murai batu ini, kalau untuk di alam atau di habitat itu ada musim kawin, di mana musim kawin itu dimulai bulan 5 sampai bulan 6. Akan tetapi kalau di dunia breeding atau di tangkar kita itu tidak ada musim kawin. Kenapa? Dikarenakan posisinya extra foodingnya atau makanannya full selalu ada. Kecuali satu mas, dia mabung. Nah, mabung itu rontok bulu. Ya di mana dia rontok bulu itu pergantian bulu, dia pasti secara tidak langsung dia tidak mau kawin. Sekali bertelur di murai batu ini mulai dari 2 telur sampai 6. Nah ini mas kebetulan si golden sama lagi menetas poin 3, alhamdulillah. Anaknya 3, kecil-kecil mas, paling baru usia kurang lebih 2 hari. Nah 2 hari menetas, burungnya kayak gini.
Nah, ini biasanya kayak gini Mas, perkawinannya setelah kawin nelur itu kan 3 ya, 1, 2, 3 hari. Nah itu selama sampai 1 minggu, 2 minggu, 14 hari dia menetas. Nah dia menetas ini kan posisinya sekarang usia 2 hari. Kenapa saya bisa tebak 2 hari? Karena belum membuka mata. Nah nanti setelah membuka mata 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari baru kita panen. Kita lolos sendiri gitu. Nah setelah kita lolos sendiri seperti ini Mas, otomatis induknya langsung bertelur lagi Mas. Gitu. Itulah enaknya dan cowopetnya berbudidaya murai batu. Gitu. Gampang Mas. Sebenarnya gampang. Makanya di sini itu Mas, selain untuk beternak, juga customer bebas ke sini untuk beredukasi Mas. Jadi kita nggak pernah membedakan si customer itu mau ke sini mau beli ataupun enggak jadi masalah. Yang penting beredukasi di sini dulu, belajar berbudidaya untuk murai batu. Untuk menu extra fooding dalam ruang lingkup untuk di dunia tangkar tuh kayak gini Mas. Nah ini adalah jangkrik. Jangkrik ini adalah menu utama, menu pokok lah ya, artinya makanan pokok. Nah ini dibiarkan hidup seperti ini Mas, kayak di alam. Nah kita kasih makannya tinggal gini aja. Ini tuh. Pagi sore aja Mas. Jadi nanti kalau kita kasih kayak gini kan pagi ya, sekarang pagi, nanti sore kita kontrol. Nah ini kan langsung pada makan Mas. Nah terus nanti sore kelihatannya habis, kita tambahin. Terus kelihatannya masih, kita tambahin dikit-dikit gitu. Jadi begitu paginya, dia bangun pagi, kita belum bangun, dia udah ada makanan gitu. Kalau untuk hybrid kawin silang atau jenis poligami itu di murai batu sangatlah mudah. Di poligami artinya begini, satu jantan di murai batu ini bisa dikawinkan dengan betina lain, seperti itu. Atau yang disebut dengan hybrid, hybrid ini seperti ini Mas, burung murai ini disilangkan jenis ini, nanti berbentuk berkolaborasi jadinya seperti ini, itu bisa Mas. Kalau untuk rontok dan tidak itu udah wajib Mas, karena di murai batu itu biasanya dalam 1 tahun itu biasanya rontok sekali atau mabung sekali. Akan tetapi biasanya kalau banyak extra fooding kayak gini bisa 2 tahun sekali gitu. Beda sama habitat ya Mas ya, kalau di alam sudah wajib 1 tahun sudah pasti sekali. Penyakit yang paling berat di murai batu adalah tetelo. Tapi bisa ditangani kok, gampang kok. Tetelo itu yang penyakitnya langsung dengak gitu Mas. Jadi dia nengkleng gitu. Nah itu gampang pengobatannya Mas, bisa pakai anti sarap atau pakai cacing. Nah nanti kita lolos pakai cacing, dalam jangka 1 jam dia udah pulih. Kalau di MBRK ini harga mulai dari 500.000 sampai 500 juta pun ada. Gitu. Karena kan berbeda-beda jenisnya Mas itu. Betul, karena di Indonesia ini banyak penghobi dan banyak peminat, jadi ada yang beli seorang sultan ya, artinya di atas 100 juta itu ada. Terus ada yang di bawah 100 juta ada. Terus untuk yang rakyat-rakyat biasa, yang penghobi-hobi biasa kayak gitu Mas, biasanya ya standar dengan harga 1 juta sampai 1,5 juta gitu. Kalau untuk di MBRK sendiri ada tipenya seperti ini Mas. Untuk nge-treat ke klien itu biasanya hanya jual putus untuk di toko gitu ya. Akan tetapi di MBRK ini kan budidaya. Nah, kalau untuk para customer yang ambil indukan dari MBRK, otomatis secara tidak langsung untuk dibudidayakan. Nah, si customer ini nanti nggak bisa jual anaknya, kita rekrut lagi untuk dijual ke MBRK gitu. Jadi biar berkembang, mau di daerah manapun kan kita tahu, oh ini penangkaran di sini, ini penangkaran di sini, itu dijual ke MBRK lagi bisa. Sebenarnya gini Mas, susah kalau tidak hobi, ya kan? Gampang sekali kalau hobi. Karena apa? Kalau sudah hobi di dunia penangkaran atau di dunia murai batu ini, pasti mempunyai ketekunan. Nah, kenapa? Karena gini, kalau kita nggak tekun bangun pagi ya, karena murai batu ini kan makannya aja, itu kan lebih duluan murai batu dibanding kita gitu Mas. Makanya kita aja sebelum sarapan, otomatis kita sudah megang si burung tersebut gitu. Wah, untuk dikasih makan, dibersihin ya kan. Nah, nanti siang dikit dimandiin dan lain sebagainya gitu Mas.
bersama saya Imam Darto di acara kesayanganmu. Ini adalah konten ngobrolin tentang Nusantara. Di manakah letak museum Fathahillah? Di mana ya? Jakarta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini rasanya jadi guru SMA, ya Allah. Astagfirullah. Moving on to the United States, hundreds of motorists are waiting desperately for help after being stranded all night in freezing temperatures along a 50-mile stretch of highway south of the nation's capital. From Indonesia, Pertamina Hulu Rokan or PHR is drilling a new oil well in Siak Regency Riau early in this year. Follow us on our social media through Instagram, Twitter, and YouTube channel at See Today News. See Indonesia, see the world, see today. Bye-bye. Blue-ringed octopus, deadly jellyfish, and killer bees. All ahead as we experience Australia's most terrifying creatures. They're the king of snakes. You can find them in just about every habitat. They vary in size and they vary in colour. They do reach that adult size. Their jaws will take on a phenomenal strength. Their bite is just about the most powerful bite for their size of any animal in the world. Welcome back to Theory of Everything, when we will break down some dark truth, hidden meaning, secret, and even conspiracy theory behind everything we consume every day. This is Spaced Out, the show that takes you around the globe to explore the most amazing and imaginative spaces in the world. See how these people have built their dreams into reality. So that's how it is, magpie lovers. For hard and easy, back to magpie lovers, hobby or not. Out of curiosity, what is MBRK? Geraha MBRK ini kepanjangan dari MBRK Murai Batu Ringkolis, nama saya sendiri. Let's see, how can this magpie apartment be created? Tercipta apartemen di MBRK ini ya sampai terjadi 3 lantai ini termotivasi dari luar negeri saya sebenarnya mas. Saya sempet dicomooh sama tetangga biasa lah mas ya. Wah ternak burung nih, ternak opo gitu kan. Ternak itu yang pasti-pasti aja gitu. Jadi saya termotivasi karena saya pergaulannya juga sama orang-orang para kicomania. Oh kayak gini dibudidayakan ternyata bisa dan harganya pun lumayan gitu mas ya. Jadi saya tidak mendengarkan apa kata tetangga, apa kata saudara. Karena tetangga saudara saya itu banyak negatif mas. Nah saya termotivasi dari situ, saya bikinlah awalnya itu hanya 1 lantai. Wah ternyata bisa berkembang biak dan ternyata saya juga bisa impor ekspor mas. Nah akhirnya saya budidayakan, saya kembangkan dan saya termotivasi waktu itu dari luar negeri ada ada burung yang sampai berlantai-lantai. Nah terus saya kembangkan di Murai Batu ini sampai 3 lantai ini, atau mungkin orang yang berkunjung disebutnya sampai apartemen apartemen MBRK gitu. Untuk di Indonesia mungkin hanya satu-satunya ya. Kalau di Indonesia ini untuk pengembangbiakan di Murai Batu itu banyak mas. Cuman ya setara 1 sampai mungkin 10 kandang gitu ya. Tapi kalau di MBRK ini sampai ribuan pasang. Ada stasiun televisi ya yang mengatakan bahwa ini 7 besar di dunia ya. Mungkin dia juga sudah survei kemana-mana ya. Mungkin di Indonesia saya mewakilin paling terbesar di Indonesia gitu. Karena kenapa kok bisa terbesar di Indonesia? Karena mempunyai kapasitas yang banyak, kurang lebih di atas 1000 pasang. Ya ini kita memasuki namanya IKH mas. IKH itu instalasi karantina hewan. Instalasi karantina hewan ini di mana burung-burung yang mau dikirimkan atau mungkin burung mau dikirim ke luar negeri maupun dalam negeri yang menggunakan via udara atau pesawat itu di IKH-kan dulu. Nah jadi dirawat dulu, nanti kalau burung ini benar-benar terjamin kesehatannya baru bisa kita terbangkan. Oh iya, kalau surat sendiri kita kalau untuk luar negeri harus menggunakan SAT LN.
Nah, tapi kalau untuk dalam negeri sendiri kita hanya menggunakan SAT-DM. Gitu. Contohnya seperti ini banyak yang akan kita kirimkan ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Prosesnya biasanya kalau surat menyurat untuk dalam negeri itu biasanya 1-3 hari, tapi kalau untuk luar negeri biasanya bisa sampai 1 minggu. Karena kita kan harus ke karantina dulu, cek kesehatan, ya kan. Jasa pengiriman kita otomatis kan harus ngecek dulu kebenarannya burungnya. Nanti kita kirimnya muret, taunya kirimnya ular kan nggak mungkin Mas gitu kan. Jadi harus kita bener-bener cek. Burung sama ongkir ya, ongkos kirim itu beda lagi. Jadi untuk ongkos kirim misalkan contoh kayak misalkan ini di Kalimantan Timur. Nah terus ini di Lombok itu beda lagi Mas. Itu biasanya sampai 1.500.000 untuk Kalimantan Timur, untuk Lombok itu sampai 2 juta. Nah itu biasanya beda. Artinya beda itu tidak terangkup dalam harga burung gitu. Kalau untuk di lantai 2 ini, jadi basicnya kita nangkar seperti ini Mas ya. Kita di lantai 2 ini khusus untuk yang kelas-kelas ekor panjang. Nah untuk yang di lantai 3 ini khusus untuk yang murai warna, seperti itu Mas. Dan yang lantai bawah tadi khusus untuk lomba, gitu. Nah karena kenapa dibeda-bedain? Karena jenis kelas di murai batu ini beda Mas. Jadi kalau misalkan customer ada yang kesini pengen ngelihat yang ekor panjang Mas, silahkan ke lantai 2. Pengen ngelihat yang warna silahkan ke lantai 3. Pengen untuk lomba silahkan ke lantai bawah atau lantai 1 gitu Mas. Itu biasanya kan gini Mas, setiap penghobi itu berbeda-beda. Ada yang sukanya ekor panjang, ada yang sukanya ekor pendek untuk lomba, ada yang sukanya warna antik atau untuk kolektor. Nah seperti itu, beda-beda. Nah ini yang pertanyaan nih, ini kenapa dibuka dan ini kenapa ditutup? Karena burung murai batu ini nggak boleh berhadapan Mas. Kalau berhadapan saling ketemu faktornya dia ngadu terus. Nah ngotot terus, bunyi terus, nanti lemah. Jadi kalau setiap hari ya ini dibuka ada anakannya, ada yang lagi. Kalau untuk penyakit pencernaan itu biasanya terjadi pada trotol Mas. Gitu. Kalau untuk trotolan ini sendiri, kalau misalkan murai batu trotol atau yang ngeloloh itu nggak hati-hati, pencernaannya nggak kuat, otomatis mengakibatkan kematian. Gitu. Jadi harus tahu benar-benar pandai cara melolohnya. Sama, kalau di burung ini usia dari mulai 0 hari sampai ke 20 hari itu benar-benar riskan, harus ekstra. Kenapa? Karena di usia segitu masih diloloh. Nah, kenapa ini kok ada yang dibesarkan sama induk? Karena musimnya ini musim penghujan. Nah, di mana musim penghujan ini sangat riskan untuk diloloh. Nah, makanya dibesarkan sama induknya sampai makan sendiri. Untuk murai batu itu jantannya cenderung ekornya lebih panjang, lehernya lebih mengkilap hitam, tapi kalau betina itu lehernya lebih ke abu-abu. Akan tetapi kalau si pejantan itu ekornya ada yang panjang, ada yang pendek ya. Body postur tubuh. Body postur tubuh itu si pejantan lebih besar atau lebih jumbo. Akan tetapi kalau betina dia lebih ramping. Nanti rencana saya ke depannya mau membuat yaitu Beer School Geraha EBRK. Beer School EBRK sendiri ini nanti untuk sekolahan burung yang dimana kita memastering burung. Artinya dari mulai 0 sampai ikut ke arena lomba. Terus yang kedua kita mulai jadi penjodohan. Orang-orang yang nggak bisa menjodohkan burung silahkan datang aja ke Beer School EBRK, kita jodohkan sampai burung-burung tersebut itu benar-benar bisa produksi aktif. Yang mau berbudidaya silahkan monggo main ke sini, kita ajarin sampai bisa. Ya kita juga bisa beredukasi untuk anak-anak